Pemirsa, hari ini sidang tipikor atas kasus suap impor daging dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak kembali digelar dengan agenda keterangan saksi-saksi. Dalam agenda tersebut, Presiden PKS Anies Mata akhirnya hadir untuk pertama kali setelah minggu lalu ia batal untuk hadir. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Dina Karina langsung dari Gedung Tipikor Jakarta Selatan. Ya Dina, sidang LHI kali ini mengalami beberapa kali perdebatan. Apa yang diperdebatkan dalam sidang? Ya Doni, memang sidang sampai saat ini masih berjalan, namun tadi juga sempat ada beberapa insiden kecil karena Majelis Hakim menganggap pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap salah satu saksi yaitu Ahmad Fatona ini tidak fokus dengan kaitannya dengan Lutfi Hasan Ishak. Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum ini justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah Ahmad Fatonah lah yang sedang bersidang, dan tadi juga Ahmad Fatonah sempat menolak menjawab beberapa pertanyaan dari jaksa karena menurutnya ini adalah persidangan Lutfi Hasan Ishak, bukan persidangan dirinya. Dan Ahmad Fatonah memang masih menunggu putusan vonis dari Majelis Hakim terkait dengan kasus yang sama. Dan hari ini dalam persidangan ada 8 orang saksi yang dihadirkan dan ditanya secara bersama-sama. Mereka adalah Presiden PKS Anies Mata, kemudian ada seorang pengusaha bernama Billy Gunn, ada Ahmad Fatonah, dan 2 terpidana dalam kasus ini yaitu Arya Abdi Effendi dan juga Juwad Effendi dari PT Indoguna Utama. Kemudian ada seorang konsultan dan 2 orang supir pribadi dari Ahmad Fatonah, Doni. Ya Dina, akhirnya Anies Mata hadir juga dalam sidang. Dalam kesaksian perdananya ini, apa yang disampaikan Anies Mata? Ya, banyak hal yang dibantah oleh Anies Mata dalam kesaksiannya hari ini. Di antaranya adalah dia membantah bahwa Anies Mata lah yang menetapkan dana 8 miliar untuk pemenangan Pilgub Sulawesi Selatan pada tahun ini dengan calon yang diusung oleh PKS yaitu Ilham Arif Sirojudin yang saat ini menjadi wali kota Makassar. Menurut Anies Mata bahwa dana pemenangan dalam setiap pilkada dengan calon yang diusung oleh PKS itu ditentukan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah, dan itu besarannya tergantung dari calon yang akan maju dan juga tergantung pilkada itu berada di daerah mana. Kemudian Anies Mata juga membantah bahwa dia meminta jatah 1% atas setiap proyek di Kementerian Pertanian kepada pengusaha Yudi Setiawan. Dan salah satunya adalah yang kemarin pada persidangan sebelumnya Yudi Setiawan sempat menyebut Sekjen PKS ini yang dulu Anies Mata adalah Sekjen PKS sempat meminta jatah 1% dari setiap proyek di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah proyek pengadaan bibit kopi sebesar 189 miliar. Dan terkait dengan dana 8 miliar tadi, memang pada persidangan sebelumnya Wali Kota Makassar Ilham Arif yang sudah lebih dulu bersaksi dalam kasus ini menyatakan bahwa Anies Mata lah yang menentukan dana 8 miliar untuk pemenangan dirinya saat maju ke Pilgub Sulawesi Selatan, namun akhirnya tidak terpilih. Kemudian tadi juga Anies Mata menjelaskan terkait percakapannya dengan Ahmad Fatonah melalui hubungan telepon. Di situ dia membicarakan tentang uang sebesar 30.000 US dollar, dan menurut Anies Mata saat itu Ahmad Fatonah yang pertama kali menelpon dirinya dan meminta dana 30.000 US dollar untuk hitung cepat atau quick count yang akan diadakan oleh PKS ini berhubung dengan selesainya Pilkada Sulawesi Selatan, dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan calon mereka yaitu Ilham Arif untuk menang sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Namun saat itu Anies menyatakan tidak menyanggupi permintaan Fatonah karena memang dia tidak mempunyai wewenang untuk memberikan dana untuk persoalan hitung cepat ini, Doni. Ya, baik Dina, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan langsung Dina Karina dari Gedung Tipikor Jakarta.